Halo semuanya, perkenalkan nama saya Katarina Septiani, Clara Retalman Turuan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai metode Best First Search pada kecerdasan buatan. Selanjutnya kita akan mengetahui apa itu Best First Search. Jadi Best First Search ini adalah metode pencarian yang digunakan untuk menemukan solusi dalam ruang pencarian dengan memilih simpul berdasarkan suatu fungsi heuristik yang menggambarkan sejauh mana simpul tersebut dapat mendekati solusi yang diinginkan. Jadi, algoritma ini sering kita gunakan dalam masalah pencarian jalan terpendek dalam graf atau masalah optimisasi. Contoh nyatanya adalah dalam navigasi atau pencarian rute terpendek dalam GPS. Jadi, ketika kita memasukkan tujuan kita, seperti alamat atau nama tempat, algoritma BFS ini kita gunakan untuk menentukan rute terpendek dari lokasi kita saat ini ke tujuan. Berikut langkah-langkah penyelesaian dalam menentukan rute terpendek. Yang pertama ada inisialisasi. Jadi algoritmanya memulai dari lokasi awal kita berada dan menginisialisasi simpul awal. Yang kedua ada pemilihan simpul. Algoritma ini akan memilih simpul berikutnya untuk dijelajahi berdasarkan nilai heuristik. Nilai heuristik ini mencerminkan jarak garis lurus antara simpul saat ini dan tujuan, atau faktor-faktor lain seperti lalu lintas, waktu, dan biaya. Kemudian yang ketiga ada evaluasi simpul. Jadi, algoritmanya mengevaluasi simpul yang dipilih berdasarkan nilai heuristik itu. Semakin rendah nilai heuristik, semakin dekat simpul tersebut dengan tujuan yang diinginkan. Kemudian ada pengulangan atau looping. Algoritmanya terus memilih dan mengevaluasi simpul-simpul berikutnya, mencoba mendekati tujuan dengan memilih simpul yang memiliki nilai heuristik terendah. Kemudian yang kelima, pencapaian tujuan, yaitu algoritmanya berhenti ketika simpul yang dijelajahi mencapai tujuan, atau jika tidak ada simpul yang dapat mengarahkan lebih dekat ke tujuan. Selanjutnya kita masuk pada contoh kasus nyatanya, yaitu sistem navigasi antar kota. Di sini kita akan membuat simulasi sederhana untuk menentukan rute terpendek antara beberapa kota dalam suatu wilayah. Contoh data kotanya itu ada kota A ke kota B berjarak sejauh 10 km. Kota A ke kota C 15 km, kota B ke kota D 12 km, kota C ke kota D 5 km, kota B ke kota E 8 km, kota D ke kota E 7 km. Jadi sasaran kita adalah menemukan rute terpendek dari kota A ke kota E. Berikut adalah implementasi algoritma BFS pada bahasa pemrograman PHP. Terlihat pada kode nomor 2 berisi fungsi utama yang menjalankan algoritma BFS itu sendiri, yang berisi 3 parameter. Yang pertama parameter graph. Parameter graph ini adalah graph yang berisi informasi tentang jarak antara kota-kota, di mana ini adalah array asosiatif di mana setiap kunci mewakili sebuah kota, dan nilainya adalah array lain yang berisi kota-kota yang dapat dijangkau dari kota tersebut beserta jaraknya. Kemudian ada parameter start. Jadi parameter ini adalah parameter kota awal dari pencarian. Kemudian ada parameter goal. Ini adalah parameter untuk kota tujuan yang ingin kita capai. Jadi fungsi ini mengembalikan rute terpendek dari start ke goal dalam bentuk array yang berisi urutan kota-kota yang harus dikunjungi. Di sini ada juga SPL priority. Ini adalah kelas dari PHP yang digunakan untuk mengimplementasikan antrian prioritas, di mana antrian ini digunakan untuk menyimpan simpul-simpul yang akan dieksplorasi selama pencarian. Kemudian ada insert start 0. Fungsi ini memasukkan kota awal ke dalam antrian prioritas dengan prioritas 0, karena kita ingin memulai pencarian dari sini. Kemudian ada came from. Ini adalah array asosiatif yang digunakan untuk menyimpan rute terbaik yang telah ditemukan. Jadi setiap kunci adalah sebuah kota, dan nilainya adalah kota sebelumnya dalam rute terbaik. Kemudian ada cost so far. Ini merupakan array asosiatif yang digunakan untuk menyimpan jarak terbaik yang telah ditemukan dari kota awal ke setiap kota dalam graf. Kemudian ada while. Ini adalah loop utama yang berjalan selama masih ada simpul dalam antrian prioritas untuk dieksplorasi. Kemudian ada current. Fungsi ini mengambil simpul dengan prioritas terendah dari antrian prioritas sebagai simpul saat ini yang akan dieksplorasi. Kemudian ada if current. Ini adalah kondisi untuk memeriksa apakah kita telah mencapai tujuan. Jika ya, maka pencarian berhenti. Kemudian ada for each. Ini adalah looping untuk mengeksplorasi tetangga-tetangga dari simpul saat ini. Kemudian ada new cost. New cost ini adalah untuk menghitung jarak baru dari kota awal ke tetangga ini melalui simpul saat ini. Pada algoritma BFS dalam looping while, algoritma BFS ini akan terus berjalan selama antrian prioritas frontiernya tidak kosong. Jadi setiap iterasi loopingnya akan mengambil simpul dengan nilai heuristik terendah dari antrian menggunakan frontier extract.
Jadi simpul yang diekstrak ini akan dievaluasi untuk memeriksa apakah itu adalah tujuan akhir. Jika iya, pencarian selesai. Jika tidak, algoritmanya akan mengiterasi melalui tetangga-tetangga dari simpul saat ini, menghitung jarak baru, dan memperbarui rute jika ditemukan rute yang lebih pendek. Kemudian antrian prioritas pada frontier akan diperbarui dengan simpul-simpul tetangga yang baru, dan mereka akan diurutkan berdasarkan nilai heuristik. Kemudian akan terjadi rekonstruksi rute terpendek. Jadi setelah pencarian selesai dan tujuan akhirnya tercapai, algoritma ini akan membangun rute terpendek dari simpul tujuan ke simpul awal dengan mengikuti informasi yang disimpan di CAMFROM. Kemudian ada outputnya, yaitu hasil akhir dari rute terpendek yang ditemukan yang dicetak ke layar sebagai urutan simpul yang harus dikunjungi dari simpul awal ke simpul akhir. Ini merupakan output atau hasil dari implementasi algoritma BFS pada kasus rute terpendek dari kota A ke kota E. Jadi, rute terpendek dari kota A ke kota E adalah A, B, E. Jadi, inti dari algoritma best first search ini terletak pada penggunaan antrian prioritasnya untuk memprioritaskan simpul-simpul yang akan dieksplor dan menghitung serta memperbarui jarak terpendek saat eksplorasi simpul tersebut. Mungkin segitu saja dari saya, mohon maaf bila masih banyak kekurangannya dan sampai jumpa.